Oh God, what the hell? Di awal cerita kita diperlihatkan di sebuah rumah yang dikepung pasukan bersenjata. Kemudian pemilik rumah yang habis mandi mengecek ada keributan di rumahnya. Alhasil hanya bermodalkan sikat dia berusaha melumpuhkan para pasukan. Namun dia harus kabur karena banyaknya pasukan yang mengepung rumahnya. Dan tiba-tiba para pasukan bingung, pemilik rumah ditarik masuk ke dalam sebuah gudang dan segera mengeceknya. Namun tak disangka, malah ini yang terjadi. Para pasukan bersenjata lengkap dibuat tak berdaya dengan seseorang yang bermodalkan alat kebun. Lalu, inilah tukang kebun. Oke guys, kali ini saya akan membawakan film seorang tukang kebun. Namun ini bukan sembarang tukang kebun. Seperti apa kisahnya? Mari kita menuju TKP-nya. Makser. Yuk makan paku. Apa mah? Paku gitu. Enam jam sebelum kejadian, di kantor Departemen Negara mengirim kurir untuk mengasih surat untuk seseorang. Pindah di tempat lain yang lagi teleponan, di situ diberitahu suratnya akan datang yang berisi daftar nama hitam yang harus dieksekusi. Mereka bertiga bersiap-siap untuk mengeksekusinya. Pemimpinnya bernama Ebus, yang kulit hitam bernama Modo, dan satunya lagi bernama Mada. Lanjut ke kurir yang lagi di perjalanan. Namun naasnya si kurir harus celaka. Setelah itu terlihat pria di awal film tadi. Dia bernama Sergei yang lagi Zoom meeting. Akan tetapi istrinya muncul. Dia bernama Mia. Namun ini bukan Mia ML ya. Mia mengeluh, kenapa saat libur kamu bekerja terus? Katamu hari libur, waktunya untuk keluarga. Mia juga kesal sama anak tirinya yang sulit diatur. Sergei dengan baik-baik ngomong ke istrinya sambil menyuruhnya untuk keluar. So if I'm currently here, it's resident just came in the room. So if you'll excuse me. No, this was actually planned. You've got your YouTuber says. Listen to that. Get out the It's Right about now you time could you take left. Thank you. Charlotte. Thing? For once. Okay, great. That's right. Pindah di kurir yang lagi dibawa ke rumah sakit. Singkat waktu, Sergei ditelepon dokter yang menangani kurir karena dokter itu adalah teman Sergei. Dia memberitahu Sergei bahwa namanya ada di daftar 5 nama hitam. Sergei mengira dia akan naik jabatan di pemerintahan. Padahal dia lagi dalam bahaya. Pindah di anak Sergei yang bernama Alice. Dia lagi ngevideo seseorang yang penuh bekas luka di tubuhnya. Dan ada tato elang di dadanya. Seseorang tersebut adalah tukang kebun brutal yang tadi, yang bernama Leo. Di rumah sakit dokter tadi disuntik bius oleh Modo dan Mada yang ditemani Ebus. Habis itu dia menargetkan ke rumah Sergei. I hate gypsies and their two-bit roadside attraction. Serge Schuster. You send him a Diperlihatkan Sergei memberi nasihat ke anaknya agar dia tidak selalu bikin ulah. Namun Alice mengabaikan Sergei. Terlihat 3 CS, Ebus, Modo, dan Mada. Dia lagi mencari lokasi Sergei berada. Setelah tahu, Ebus menyuruh Modo menghubungi pasukan. Terlihat sekilas Mia yang berada di kamar bayinya. Namun ketika mau ditinggal mandi, malah seperti ini. I'm just gonna take her bath. Just no. No. Time. Let's try this. Kembali lagi ke 3 CS, Mada menyarankan ke Ebus agar mengeksekusi secara acak. Katanya biar brutal dan beradrenalin. Lalu terlihat di halaman rumah, Sergei yang terlihat kesal dengan anaknya. Dia disapa sama Leo dan pembantunya yang bernama Jane. Pindah di 3 CS tadi yang baru saja menghabisi satu target dan segera OTW ke rumah Sergei. Sergei yang sedang berendam mendengar berita bahwa staf wakil negara mati. Dia juga ada di daftar 5 yang tadi. Di gudang, Leo melihat ada segerombolan pasukan bersenjata
bersenjata datang. Sedangkan di dalam rumah, Jane melihat juga. Dia niatnya mau bertanya, malah ini yang terjadi. Sergei yang mendengar teriakan Alice segera teriak memanggilnya, namun tidak ada jawaban dan dia segera pergi mengeceknya. Tak lama Mia juga muncul. Mereka berdua termenung karena rumahnya dikepung pasukan bersenjata. Sergei menyuruh mengamankan bayi mereka berdua, sedangkan Sergei akan nelpon polisi. Habis itu Sergei ingin sembunyi dulu, namun dia tak sengaja melihat sikat dan seperti di awal film tadi, dengan menggunakan sikat dan nekat dia ingin melawan. Diperlihatkan Mia kebingungan untuk bersembunyi. Kembali ke Sergei, dia memukul satu pasukan lalu kabur. Namun ini yang terjadi. Mia yang bersembunyi di lemari, tapi ada pasukan yang lewat. Lalu tak sengaja mendengar suara dan segera mencari sumber suara. Alhasil beginilah. Sergei yang terkena bius, dia agak melihat samar-samar, namun jelasnya ada di awal film tadi. Singkat waktu Sergei yang sudah bangun, lalu dikasih suntikan adrenalin, dan inilah yang terjadi. Holy shit! My dear boy Leo, it's so good. But I'm Serge Schuster, God! SWAT teams is what we're gonna get. Di rumah, salah satu pasukan dihubungi Ebus. Dia bertanya apakah sudah beres, tapi Sergei masih sembunyi. Kembali ke Sergei dan Leo, ternyata mereka berada di bawah rumah. Lalu Leo bertanya ke Sergei, kenapa kok ini bisa terjadi? Apakah ada sesuatu? Habis itu, Sergei menjelaskan bahwa tadi dia dikasih tahu oleh sahabatnya ada 5 daftar nama. Di situ ada namanya. Nah, di situ terungkap bahwa ini adalah pasukan khusus negara untuk mengeksekusi para menteri negara karena mungkin kinerjanya kurang becus. Tapi kalau di negara kita aman-aman saja ya guys. Because I'm dead already, Mr. Surgeon. That the Prime Minister might. Very That's not possible. Terlihat 3 CS yang baru datang. Di sini Leo dan Sergei masih mencari sebabnya. Mereka didatangi pasukan khusus. Sergei baru ingat dia dikirim sebuah file berkas rahasia investigasi. Tetapi Sergei malah menyebarkan ke teman-teman menterinya yang mati tadi. Jadi dia bertekad ingin menghapus filenya itu agar dia dan keluarganya bisa selamat. Namun dia harus ke ruangan kerjanya karena file berkasnya ada di komputernya. I love plants. Because plants never come. Why wouldn't they kill my family too? Beach house. That's it. Well, I'm clever. And that's where you and me. But it's time for fear to change sides. Not pressed for this, but you get my drift. Di gudang, 3 CS datang ke situ mengecek karena banyak yang terbunuh. Tak disangka masih ada yang sadar. Dia mengatakan hati-hati kepada tukang. Namun entah tukang apa karena dia keburu mokat sehingga membuat Ebus emosi. What happened? Gallbladder? Gargle mouthwash. Fuck! Fuck! What's the go? What's the go? What's the go? What? What's the go? Kembali di persembunyian, Leo segera mengajak Sergei untuk menghapus filenya. Namun Sergei kakean cocot. Berangkatlah mereka berdua. Di tengah perjalanan, Leo melihat satu pasukan yang menginjak tanamannya dengan sengaja, sehingga inilah yang terjadi. Habis itu mereka mengecoh para pasukan dengan perahu yang dinyalakan. Damn, he split. Sampailah mereka di ruangan kerja. Sergei segera memindai karena buat barang bukti akibat rumahnya diserang. Tetapi secara mengejutkan, God damn it, tell me I got a USB. untungnya dia berhasil sembunyi dan menyalin file ke iPodnya. Sergei pun segera mencari iPodnya, membuat Leo khawatir. Di pinggir kali, Ebus yang emosi menyuruh anak buahnya mengejar kapal kosong. Move your ass now!
Lalu Sergei yang masih di dalam rumah sedang mencari iPodnya. Di tengah itu, dia mendengar suara anaknya yang disembunyikan di ventilasi bersama iPodnya. Nah, apesnya dia terjatuh dan ketahuan. Namun sang tukang kebun tiba-tiba datang. Di pinggir kali, Ebus yang sudah tahu dia kena tipu segera memberitahu Mada untuk waspada. Mada segera mencari Sergei. Di kamar, Leo lagi asik menyiksa anak buah Ebus, namun Mada tidak mendengarnya. Tetapi setelah satu pasukan teriak sebab dihajar Leo, tak sengaja membuat bayinya terpental tinggi. Namun secara mengejutkan, Mada muncul dan menangkap bayinya. Tololnya, Mada memberikan ke Sergei. Kan bisa gitu dibuat mengancam Sergei agar patuh. Ini malah diberikan. Alhasil inilah yang didapatkan Mada. Leo dan Sergei segera pergi dari tempat itu untuk bersembunyi lagi di bawah rumah. Kemudian Mada melapor ke Ebus kalau dia menemukan Sergei dan satu orang lagi. Lalu Sergei pergi mandi karena terkena muntahan Sergei kecil tadi. Di persembunyian, dedek bayi yang lagi karena tidak membawa popok, dengan terpaksa Leo menyuruh Sergei melepaskan pakaiannya untuk dibuat popok. Sedangkan Sergei memakai pakaian Leo. Nah, itu pakaiannya kayak baju tentara. Apakah Leo ini dulunya tentara? Sekilas dilihatkan Ebus yang dilapori anak buahnya yang masih mencari Sergei. Sedangkan di bawah rumah, Sergei dan Leo malah saling pamer memakaikan popok yang bagus dan benar. Setelah selesai masalah popok, masalah lain muncul, yaitu baterai iPod habis sehingga beginilah. 2, 1. Di atas Mada yang kesal karena Alice dan Mia yang baru bangun terus ngebacot sehingga Mada menggertaknya lalu menanyakan tentang Leo. Statusnya adalah tukang kebun yang brutal. In the garden. Well, there is Leo. Who's Leo? He's the gardener. Kembali di bawah rumah, Leo menggunakan alat untuk mengisi baterai dengan singkat. Lalu Sergei bertanya, apa rencana Leo selanjutnya? Sedangkan di atas, Mada yang berusaha mencari identitas Leo. Namun tetapi, berkas yang ditemukan Mada saat Leo berumur 20 tahun. Habis itu, tidak ada info lagi. Layaknya hantu. Ke bawah lagi, Sergei menanyakan, kok Leo bisa brutal kayak gitu dan tahu persis seluk-beluk rumah ini. Siapa kamu, Leo? Dan inilah jawaban Leo. Go on. No. Come on. We were doing beautifully, Leo. No. Ternyata Leo juga bisa ngelawak ya guys. Ke atas lagi, Ebus mendapatkan laporan ada tempat mencurigakan. Habis itu Ebus menyuruh Modo dan 2 orang pasukan untuk menyelidiki tempat itu. Leo yang mendapat alarm bahwa persembunyiannya sudah diketahui. Mereka segera bersembunyi. Akan tetapi, Leo tak sepolos itu. Dia juga menyiapkan jebakan sehingga mereka harus mati tragis, menyisakan Modo. Di saat Modo mau melangkah maju, tiba-tiba Leo ada di depan sehingga mereka harus gelut dengan keadaan gelap. Parahnya di tengah itu, Sergei malah nembak Leo. Niatnya ingin menembak Modo. Ini malah memperburuk keadaan. Untungnya Leo masih kuat dan mengerahkan tenaga tersisanya untuk melumpuhkan Modo. So sorry. I told you. Di atas, Ebus yang menghubungi Modo, namun tidak ada jawaban karena Modo sudah tumbang. Di hutan, Leo dan Sergei yang sudah keluar. Lalu di halaman rumah, Modo yang masih hidup, dia memberitahu ke Ebus dan Mada bahwa Leo dan Sergei sedang melarikan diri ke hutan.
Kembali lagi ke hutan. Di situ Leo menceritakan masa lalunya. Dia sudah ada di situ sebelum Sergei membeli rumahnya. Karena dulu Leo kabur dari rumah sebab ayahnya sangat kejam. Ayahnya dulu sering menyiksa ibunya dan Leo. Maka sebab itu dia kabur lalu bersembunyi di sini. Lah terus baju yang dipakai Sergei itu dari mana ya? Wah, penuh teka-teki nih. Dan setelah itu secara mengejutkan terdengar suara tembakan dari arah rumah. Di situ Leo menghubungi Ebus lewat HT. Leo memberitahu jangan menembak para sandera. Ebus menyetujuinya, akan tetapi Ebus malah menggorok leher Jane. Sergei merasa muak dengan perlakuan Ebus dan kawan-kawan, sehingga Sergei menyuntikkan obat adrenalin dan bertekad menyerang sendirian. Dengan brutal Sergei membantai 3 CS itu sampai tak berdaya. Namun ternyata ini cuma halusinasi Sergei akibat kebanyakan dosis obat adrenalin. Beruntungnya belum sampai dihajar, dia bisa kabur keluar dan segera diselamatkan Leo. Habis itu Leo menghubungi Ebus untuk menukar Sergei agar istri dan anaknya Sergei bisa selamat. Sergei berpesan kepada istri dan anaknya agar bisa hidup tanpanya sambil nangis. Akan tetapi semua ini hanyalah prank saja. Emang anjir nih si Sergei. No, please don't do it. It's turned into a storm. Hello, Papa. Wow. That was good, wasn't it? I mean, look at the tears. I was choked up. Habis itu Sergei dan Leo menyusun rencana untuk menyerang Ebus dan anak buahnya. Pindah di rumah, Mada dan Modo memberitahu Ebus bahwa Leo adalah mantan pasukan khusus terbaik. Dan terungkap bahwa Leo dulunya adalah bawahan Ebus. Dulu Leo pergi karena dia tidak puas dengan Ebus karena dia sangat kejam dan tak manusiawi, membantai bangsa modern. Bahasa modern itu apa? Pokoknya itulah. Namun Ebus ngelak karena itu adalah perang. You're a major mess. You disobey. Must that criminal trap of numbheads. It's some more. About you eliminated all your men. You'll find me standing in your path. Habis itu Leo dan Sergei mulai bergerak. Mereka ketemu satu prajurit. Bukannya dilumpuhkan, ini malah disuruh telanjang. Dan pada akhirnya si prajurit harus bernasib tragis dibantai Ebus atasannya sendiri. Pindah di Mada yang sedang mencari keberadaan Leo dan Sergei. Seperti biasa, Sergei selalu membuat Leo jengkel. Untungnya Leo sabar ya ngadepin si Sergei ini. Tak lama dari itu Mada muncul sehingga aksi gelut pun terjadi. Sambil menggendong anak Sergei, Leo berusaha menumbangkan Mada sampai-sampai seperti ini. Di dalam, Mia menyuruh Alice untuk menghubungi polisi. Lanjut di Modo yang mencari Leo dan Sergei. Alangkah mengejutkan, inilah yang ditemukan. Datanglah Sergei dan Leo menemui pentolannya, yaitu Ebus. Di sana Ebus ngajak duel secara jantan. Di situ sempet-sempetnya Alice ngevideo untuk dibuat konten. Anjir, sumpah. Lihat dong Alice kondisinya gimana. Lalu Ebus nunjukin tato seperti punya Leo karena mereka dulu satu tim pasukan khusus. Lalu gelut. Akan tetapi di tengah pergelutan, Ebus licik, dia menggunakan pistol. Namun tak disangka malah seperti ini. Modo menembak Ebus karena dia tidak suka dengan tingkah laku Ebus yang tidak manusiawi. Habis itu Leo memukuli Ebus sampai jadi tahu gejrot. Setelah itu Modo pamit pergi, disusul keluarga Sergei juga pamit pergi. Nah,
Sergei mengajak Leo pergi, namun Leo nggak mau. Dia ingin tinggal di sini saja. Kemudian diperlihatkan Leo yang melihat fotonya bersama anak istrinya. Wow, mungkin Leo nggak mau ketemu sama keluarganya kali ya. Tapi kenapa? Mungkin dia nggak mau anak istrinya dalam bahaya. Setelah itu, Leo juga mau pergi, namun dia ngelihat bahwa Ebus masih hidup. Di perjalanan keluarga Sergei, Alice melihatkan video pertarungan Leo versus Ebus tadi. Dan tak lama, Ebus juga mengejarnya. Waduh, bahaya sekali nih. Akan tetapi, Leo juga ikut mengejarnya karena dia nggak mau keluarga Sergei kenapa-napa. Aksi kejar-mengejar yang sangat beradrenalin sampai mereka berhenti di padang rumput. Tidak berhenti di situ, Ebus yang ngeyel ingin membrutal. Namun dengan adanya Sergei yang bertingkah konyol, membuat perhatian Ebus teralihkan. Sehingga beginilah jadinya. Not so sure anymore. Now you're all confused. You gonna finish your friggin' mission? Sekarang Ebus dijamin sudah tewas tertimbun masa lalu. Dan Leo segera pamit pergi naik sepeda ontel. Beberapa tahun kemudian, bayinya Sergei sudah besar. Lalu juga terlihat Leo yang jadi tukang kebun di gereja. Dan juga Sergei yang datang di departemen kementerian karena mau dilantik jadi menteri. Namun di daftar nama tidak ada dan film pun tamat. Nah, gimana guys menurut kalian? Film ini menarik atau enggak? Saran dari saya, kalau ingin lebih seru dan lebih detail lagi, kamu bisa nonton filmnya secara langsung. Karena saya manusia, mungkin ada kesalahan yang kurang pas menurut kalian. Nah, ini bisa nonton secara langsung filmnya. Oke, saya harus mewakili diri saya sendiri. Pamit undur diri. Sekian, wassalam. Ojo lali ndelok videoku selanjutnya. Mak ser.